sama workshop bahan dari saya, mereka yang bikin, nanti saya jual. Berarti Ibu udah kerja sama toko besi? Ya, beberapa toko besi yang saya kerja sama. Yang harganya lebih murah? Ada kalau kita harganya nggak murah, kalah dong sama kontraktor lain ya? Iya, jadi Ibu udah punya kenalan dong toko besi yang murah? Ada. Kalau untuk yang gede deh ya, kalau cuma 1 unit 2 unit ya saya beli di toko baja biasa. Tapi kalau misalnya saya ada perlu ratusan pintu, saya beli di pabrik distributor utamanya gitu, karena kan mereka ada hitungan lembarannya yang perlu banyak. Kalau rolling indoor saya beli batangan, nanti saya assembling, bodybuilding gitu Pak. Dulunya saya kerja di kayak gitu, jadi saya awalnya kerjanya pakai mic Bu, pakai mic. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dulunya saya memang bekerja di perusahaan kontraktor manufacturing selama 25 tahun. 25 tahun? Ya, dari masih jadi atlet. Sekarang usia berapa? 50 Pak, mau 50 nanti Desember. Oh. Ya, insya Allah. 25 tahun kerja. Ya, 25 tahun dari 95. Nah ini usaha sendiri udah berapa tahun? Dari sebelum Covid. Jadi 2019 bos saya meninggal, yang baik gitu deh. Alhamdulillah, terus saya izin resign lagi. Saya beberapa kali resign tuh belum dikasih sama bos-bosnya. Alhamdulillah waktu itu dikasih, karena pas meninggal kan yang udah tua nih umur 90 tahun bilang ya udah deh kamu udah waktunya usaha sendiri kata dia. Akhirnya saya ngundurin diri tahun 2019, terus saya kerjasama dulu sama temen, pinjem bendera dia sambil jualan lewat customer saya yang lama ya. Ada beberapa yang baru. Di 2020 sebelum Covid 15 hari saya buka PT bareng pakai nama suami berdua, jadi karena kan harus 2 orang tuh minimal. Alhamdulillah berjalan, tetap kan Covid tuh, tapi alhamdulillah saya tetap eksis waktu itu, tetap ada dapat proyek gitu loh Pak. Alhamdulillahnya waktu di 2020 pas Covid itu, suami saya kan pelaut tuh, dia sempat dipulangin baru 15 hari melaut terus dipulangin, dan 2 tahun itu kan memang Covid, subhanallah ya, banyak yang itu juga. Tapi alhamdulillah sampai sekarang saya masih berjalan perusahaannya Pak. Begitu. Nah sekarang nih tahu RDI dari mana? Udah lama sebenarnya ya. Cuman tiba-tiba aja nih hadir lagi nih lewat gitu. Allah mungkin ya kasih tahu kan sesuatu itu kan, saya percaya ada apa ya? Oh sebelumnya udah tahu. Dia YouTube-nya RDI. Ini sekarang YouTube RDI keluar terus di HP Ibu. Tiba-tiba nongol lagi. YouTube RDI nongol lagi. Iya, entah mengapa nih beberapa bulan ini keluar lagi Pak Haji. Gitu, dan sebenarnya dari tahun lalu, awal-awal tahun kemarin pun saya udah pengen kesini, cuman subhanallah ini tahun yang buat saya itu benar-benar yang tahun 2025 ini tahun apa? Bukan mentok, kalau urusan kerjaan sih alhamdulillah tagihan macet, ada tagihan kurang itu, tapi saya kehilangan anak saya Pak Haji. Meninggal? Iya. Umur berapa? 23. Tuh. Iya, saya laki perempuan? Laki Pak. Tuh. Anaknya berapa semuanya? 3. Jadi, ini yang nomor berapa yang meninggal? Pertama. Tuh. Apa kata dokter? Dia dadak meninggal, katanya pembuluh darahnya pecah. Aduh. Makanya saya bilang ini kita kan nggak boleh sedih ya. Iya. Orang bilang itu nggak apa-apa. Dari kecil bayi dirawat, remaja gede mati ya meninggal, Allah. Iya, makanya saya bertahan bekerja begini dari anak saya kecil. Iya, suami saya berjuang buat anak. Yang diperjuangin sekarang udah nggak ada. Kita memang nggak boleh berharap, tapi Ibu tinggalnya di mana? Tinggalnya di mana? Saya Cibubur. Jadi dikuburnya di mana? Alhamdulillahnya itu kita tetap harus bersyukur, alhamdulillah ya. Waktu itu kan saya cuma berdua doang jadinya tuh anak saya yang kecil, karena suami saya kan lagi dinas, ya lagi di laut. Akhirnya hari dia meninggal itu malam dia masih bisa, ya biasa lah Pak ya, namanya ajal jemput, kita kan nggak tahu kapan. Malamnya tuh masih jemput saya, bukain pintu dan lain-lain. Anaknya? Iya.
dia tiba-tiba jam 2-an dia bilang, "Mi, kok mata Abia silo?" katanya. "Silo? Kenapa silo kamu?" "Iya nggak tahu, ya udah besok kita ke dokter ya." "Wah, kamu kebanyakan nonton sih," gue bilang, bla 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 ya segala macam Pak Haji. Makanya ini yang salah satu yang saya mau tanya, gimana ya. Akhirnya saya mau bawa ke dokter, pas subuh ajan subuh kan, dia kok jadi kayak tambah gimana, dia bilang, "Ini Abia kayak keteluh." "Nggak keteluh apaan sih Bib," katanya, dia bolak sono sini gitu ya, kejadian hari itu ya Pak. Kayak apa? Kayak dia bilang Abia kayak diteluh, kata dia. Saya bilang, "Diteluh apaan Bib?" Nggak mungkin lah, mungkin kamu tidur makanya kalau tidur pagi masih sampai saya masih komunikasi sampai dia sempat bilang, "Maafin Abia ya Mi," dia bilang gitu, "maafin." Ya, sampai 2 kali. Subuh ya? Subuh, abis ajan subuh. Saya udah sempat mau bawa keluar, tapi kan ada anak saya yang kecil. Ntar deh agak abis sholat subuh deh ya. Saya bilang, terus Beb, Umi mau sholat, udah saya bawa keluar, Umi mau sholat subuh dulu ya. Saya sholat subuh, anak saya yang kecil saya turunin, sudah tungguin. Saya sholat subuh, tau dia udah diem aja. Saya teriak-teriak panggil tetangga, terus saya keluar, saya bawa ke rumah sakit, kan bawa mobil sendiri saya kan, karena tetangga-tetangga kan saya panggil nggak ada. Ada satu orang dia nggak mau ikut saya, dia pakai motor ke rumah sakit, saya pakai mobil jalan sama anak saya berdua yang kecil, yang 11 tahun sekarang ada lagi nunggu di Joglo. Akhirnya saya bawa sampai rumah, sepanjang jalan saya berdoa aja, anak saya sih udah diem aja kan di mobil belakang ditungguin anak saya. Akhirnya si anak saya itu saya sambil baca doa, nah pas yang lagi ngomong baca doa di La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, semua saya baca sambil jalan. Dia masih nyaut? Diem aja kan, udah diem aja. Tapi dalam pas abis saya bilang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tiba-tiba krok gitu di dalam mobil. Krok gitu. Ngelepasin napasnya. Akhirnya sampai rumah sakit, dibawa dong sama dokternya. Udah diem dia, udah begitu. Terus saya tungguin aja. Dia sempet naik jantungnya. Terus waktu diapain dokter, tau klik gitu. Giginya saya lihat udah nggak ada. Udah gitu. Terus merem langsung. Jadi apa kegiatannya anak tuh Bu pas meninggal dulu, apa kegiatannya dia? Sekolah atau udah lulus? Itu. Jadi waktu itu dia itu kan pelaut ya. Pengen jadi pelaut awalnya. Dia dulu sempat pesantren 6 tahun. Dia di pesantren 6 tahun. Jadi belum sekolah AIP belum? Akademi Ilmu Pelayaran. Dia waktu itu kan lebih pengen kayak bapaknya, jadi kapal pesiar. Nah dulu saya ingat sekali waktu kelas 6 SD, waktu sebelum saya masukin ke pesantren, bilang kan pengennya jadi pelaut. Bisa Bib, nanti kamu kalau jadi pelaut, nanti kamu kalau udah pesantren, kamu bisa, katanya. Saya bilang. Jadi dikubur di mana anak ibu? Nah ini langsung aja ya. Intinya waktu sebelum dikuburnya itu dia pas abis meninggal, saya langsung kontak saudara-saudara saya sama tetangga. Saya bilang di Pondok Rangon penuh katanya. Jadi di mana dong? Kita coba di kuburan warga ya. Alhamdulillah. Apa? Kuburan warga. Kuburan warga. Ya, jadi alhamdulillahirobbilalamin dapatlah di kuburan warga. Padahal saya masih domisili. Harusnya kan kalau yang mau dikubur di situ itu harus yang KTP di situ. Tapi karena saya udah lama tinggal di situ sampai 15 tahun dan alhamdulillah saya kalau sama tetangga kan baik sama mereka, bilang udah Bu, dikubur di kuburan warga aja ya. Soalnya kalau di Pondok Rangon udah penuh, Ibu bisa jauh katanya. Udah, akhirnya anak saya dikubur di deket rumah. Jadi kita bisa ziarah deket ya? Iya Pak Haji. Nah ini jadi dulu itu, ini dia yang saya bilang, pertanyaan saya yang di sini ya Pak Haji ya, soal anak. Saya tuh kadang, anak saya kan meninggal kemarin seminggu setelah ulang tahun. Nah, saya tuh kadang nggak percaya kalau dia udah meninggal ya Pak Haji. Sakit dadak. Nih, sini saya tulis di sini kan kata Pak Haji sudah ditulis. Nih, dia bilang katanya merasa diteluh. Nah yang saya pertanyaan gini, katanya doa ibu manjur ya. Padahal saya habis doain dia panjang umur, tapi Allah subhanallah katanya doa ibu makbul, tapi anak saya malah meninggal.
Saya bilang, ya Allah, saya dari kecil saya berjuang buat dia. Ada yang nggak bisa saya ceritain detail ya Pak Haji tentang anak saya ini. Ada dia, ada itu, tahu Allah kasih subhanallah ditarik gitu Pak Haji. Jadi maunya ibu nih sekarang gimana maunya? Maunya saya kalau soal yang ini, bagaimana biar saya benar-benar ikhlas kehilangan dia Sedekahin senilai makanan favoritnya putra ibu. Gitu. Makanan favoritnya dia apa yang ibu lihat kalau dia makan? Lahap. Kalau ibu ajak makan keluar ke restoran, dia makannya lahap. Macam-macam sih, Mie, tapi makan ini mie pesen mie yang ini. terakhir dia makan itu, dia waktu sebelum meninggal itu dia makan ayam padang 4 sampai 4 kali. Nah, ibu balik lagi ke situ. Pesan makanan yang dia makan sebanyak 4 kali itu berapa rupiahnya? 4 kali. Taruhnya misalkan 60.000, 70.000, 80.000. Minumnya apa? Iya, Total air misalkan manis. 90.000 misalkan dia makan. 4 kali. Ya, dia makan lahapnya tuh. Iya, waktu Nah, hari Jumat itu. ya, senilai makanan favorit yang dia sukain itu kali jumlahnya anak yatim yang ada di RDAY 500 kali 12. Banyak ya nilai uangnya. Nggak apa-apa, cicil aja. Oh, dicicil. Sekali. Besok kita ada rezeki, cicil lagi. Yang penting dia tenang. Karena kalau orang mati, hadisnya bacain kalau orang mati. Gue nggak tahu tuh orang mati gimana tuh. Lo kan udah deket sama orang mati. Ayo. Iya, jadi Ibu, yang diharapkan oleh mayit saat di alam kubur pertama kali yang dia ucapkan adalah mohon kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia walaupun hanya sesaat. Untuk apa? Untuk bersedekah. Karena dia melihat pahala sedekah yang luar biasa, kuburannya itu menjadi indah, menjadi lapang, luas karena sedekah yang menemani dia. Jadi ibu hanya bisa nolong satu, sedekah. Iya, nah waktu itu kebetulan saya kan pas mau berangkat umroh. Jadi waktu dia hidup masih ada, saya sempat ajakin ikut yuk Bib. Umi pengen banget umroh di bulan Ramadan gitu. Alhamdulillah Allah dapet tuh, saya berangkat. Tapi bentar aja kan dia meninggal. Jadi keberangkatan umroh saya kali itu saya lagi berduka ya Pak Haji. Cuman kan ya tetap harus terima, sampai sana saya sedekahin Quran aja, di sana kan ada tuh Quran gitu. Tapi kalau ditambah sama makan ya. Iya dong. Coba nanti saya makanan favorit ya, yang dia lahap banget. Dia, gitu, saya sedekah atas nama dia. Nih Beb, biar Beb tambahkan umur 23 tahun ya. Saya tuh ajarin dulu kalau lagi dia kerja. Beb, kamu sedekah. Soalnya mumpung ibu masih sehat. Iya. Mumpung ibu masih punya uang. Mumpung ibu masih ada pasangan hidup. Iya. Mumpung ibu masih ada rezekinya. Iya. Paksain. Kenapa? Karena nanti kalau ibu udah tua, nggak pegang uang banyak, nggak ada uang, kasihan tuh anak. Dia bisa ngandelin hanya cuma nama ibu doang. Iya, sama saudara kandungnya nggak mungkin. Pada dasarnya Sama ibu baik aja. banget. Jangan, Emang mumpung anaknya ibu baik. masih sehat, ada rezekinya. Tik baliknya apa? Pada saat ibu sedekahin buat anak tercinta, Allah bales. Ibu rezekinya ada, proyek ada. Wow, luar biasa. Karena kita mengacu di hadisnya itu. Hah? Di Al-Quran itu, di ayatnya itu. Iya, Dan iya. Al-Quran itu kan istilahnya wahyu dari Allah. Udah pakemnya. Kalau gitu nanti mungkin lama-lama saya itu ya. Kan itu tadi pas yang baca 18 dibilang nggak boleh sedih. Lah saya sedih. Nggak boleh. Nggak gundah kadang ya yang utama sih sedih Nggak ya. boleh. Namanya anak. Bagaimana Kaget, saya? Iya. Kaget juga gitu ya. Iya, saya Kata Allah gini, buat apa kamu sedih? Lu cuman ketumpangan buat nyimpen rahim aja. iya. Kalau ada yang sedih ya gue, kan gue yang nyiptain, bukan lu. Iya. Terus Nggak boleh. apalagi saya pernah dengar bilang kalau anak kenapa-kenapa itu berarti orang tua teguran dari Allah karena ibunya tuh saya langsung salah saya apa ya?
saya nggak begitu dianya gitu. Nggak boleh, nggak boleh. Waktu sebelum Nggak boleh. dia meninggal, Iya. kan ada sesuatu yang dia kerjain yang Iya. saya bilang yang saya saya larang tapi dikerjain sama dia. Iya. Tapi saya bilang nggak mesti sampai meninggal juga, kali yang lebih parah dari dia juga banyak Iya. gitu kan. Nggak boleh. Nggak boleh, Karena ya. Allah mau narok putra ibu ke surga. Karena kalau dia nggak dicabut di usia 23, nanti godaannya di usia 24, 25, 26, 27. Di usia 30, di usia 40, 50. Ibu malah ngenes. Iya emang sih. Lebih baik mati di usia 23, husnul khotimah, dan alhamdulillah daripada meninggal di usia 60 tahun. Putra ibu. Kenapa? Mungkin karena tergoda korupsi, karena tergoda ini. Enggak, anak saya baik. Ya justru diambil di usia yang masih mulia. Ibu harus bersyukur. Iya sih. Waktu itu memang dia sempat bilang Karena godaannya luar biasa, Bu. Nanti di usia 40 tahun korupsi. Nah, enggak, anak saya enggak. Memang enggak. Tapi teman-temannya akhirnya di usia itu. Mendingan di usia 23 masuk surga tanpa hisap. Iya, sebelum meninggal. Apalagi ibu nanti sedekain senilai makanan favoritnya dia. Karena ibu pas lagi ada rezeki, ada umur panjang, ada kesempatan untuk berbagi. Ibu yang mulia. Jadi ibu jangan diseselin. Anak usia 23 nggak ada, ibu nggak boleh seselin. Harusnya ibu bersyukur. Alhamdulillah. Allah ambil putra saya tercinta dalam husnul khotimah. Dalam hati yang bersih. Belum terkontaminasi. Coba kalau di usia 30, 35 terkontaminasi. Anak-anak sekarang coba Bu, bikin YouTube jelek-jelek, bikin klarifikasi. Buat apa bikin klarifikasi? Nah, jadi Ibu bersyukur. Husnul khotimah. Gitu. Walaupun belum titel ustadz, tapi anak Ibu husnul khotimah. Daripada punya titel ustadz. Ya kan? Terus, Jadi ibu tinggal minta sama Allah. Terima kasih Allah. Digandeng tuh nanti kalau Digandeng di surga. Nanti dipanggil putra ibu. Dek, saya kasih 2 orang masuk surga tanpa siksa kubur, siksa akhirat. Siapa yang kamu pilih, Dek? Karena kamu sudah masuk surga. Kamu udah sedekah ekstrim. Mama sama papa saya. Allah, ibu ditarik ke surga tanpa digandeng. iya. Daripada kita nunggu dia usianya 70 tahun baru meninggal. Kenapa nggak yang sekarang? Gitu. Iya. Oke? Iya, Pak. Nggak sedih lagi? Iya. Ya dong, nggak sedih lagi dong. Karena sayanya yang apa tadi dibilang anaknya jadi begitu karena ibunya. Kan nanti ditutup, kan nanti ibu tutup pakai sedekah ekstrim, pakai duitnya ibu. Nih, gue bayar nih kesalahan gue dengan gue sedekah. Iya, iya. Dibayar dong, karena kesalahan ibu, sehingga anak diambil mati muda. Gue bayar, berapapun gue bayar. Wasilahnya karena Allah gue bayar. Ibu bayar. Jadi kan kalau anak, mama dulu kejam ya, sama haji ini sama haji ini, mama kejam ya, sehingga aku dipanggil, umurku pendek. Aku bayar. Bayar. Iya, soalnya saya sempat ngomong dia kan seneng sama orang beda agama. Ya. Saya bilang, ya kamu kalau sampai sama orang beda agama, Umi anggap nggak ada. Tuh, ucapan adalah doa. Gitu. Ucapan Dia bilang, adalah doa. Tapi jangan gitu, Beb. Kan perempuan banyak, kamu belum nikah. Tapi Jangan udah gitu. keburu lajur tadi ngomong ucap lucap lancang. Gitu. Carilah yang sepupu. Nggak boleh Bu. Jadi- Apalagi ibu kandung tuh omongannya manjur. Harusnya tuh ditarik omongannya. Udah saya tarik kan. Saya udah tarik. Mana tariknya? Dengan sedekah. Senilai sedekah dong. Kalau nggak sedekah nggak bisa. Makanya tebus pakai sedekah sekarang. Tebus. Aku nggak ada. Daripada kamu masuk itu Umi lebih berdosa lagi. Saya bilang gitu. Udah Beb, cari yang sepupu. Kamu kan lulusan pesantren. Saya bilang gitu sama anak saya. Ini Umi doain Nabi biar panjang umur ya, dapat jodoh yang baik ya, kerjaan yang baik ya. Umi bilang gitu. Tapi udah kelontar yang di awal. Sama- Ibarat ban tuh udah kejeblos. Peleknya udah bengkok. Terus sama itu juga dia juga
ketemu teman-teman yang kurang baik kan, ketarik nggak baik. Itu tadi yang saya bilang, apa gara-gara salah saya di mana? Katanya kalau anak Ucapan tadi, kalau Abi kawin sama beda agama, Umi anggap tidak ada di muka, diambil sama Allah. Malaikat ambil. Karena itu secara tidak langsung sumpah serapah, nggak boleh. Jangan sampai gitu dong, Bib. Iya deh, Mi, gitu. Tapi kan ibu udah tahu penangkalnya biar dia masuk surga, nanti nenteng ibu ke akhirat. Sedekah senilai makanan favoritnya dia. Yang terakhir dia makan lahapnya apa? Waktu di luar, ibu sedekahin. Duit kan bisa dicari. Surga susah loh, Bu. Buat dia. Kenapa? Duit bisa dicari buat sedekah. Tapi kan surga nggak murah. Nggak gampang. Nah ini Bu udah kita kasih clue-nya. Jadi ibu sekarang nggak boleh sedih lagi karena udah tahu kan salahnya ibu apa, tolak balanya apa. Dia bilang kenapa jadi yang itu, padahal kan saya sering doain dia umur panjang. Kalah, sumpah kalah. Sumpah lebih manjur daripada doa. Sumpah lebih manjur daripada doa. Makanya dia nyumpahin nyungsep. Bener nyungsep. Nah juga Bapak. Iya, dia doain nyungsep. Langsung yang didoain nyungsep sama dia. Gila gak coba? Padahal bukan saudara, bukan temen, bukan tetangga. Dan bukan. Tapi dia sedekah, dia doanya, sumpahnya nyungsep. Bener nyungsep, Bu. Sebelum yang didoain nyungsep, dia dulu nyungsep. Ke sumur. Dia nyungsep di sumur. Sama saudara, misalnya saking keselnya saya sama dia, saya doain, saya tumpahin begini, terus dia bener-bener jadi susah. Iya. Saya supaya dia jadi senang lagi. Jangan, udah biarin aja susah. Udah biarin aja susah. Ada saudara udah saya tolong. Alah udah biarin susah. Udah ngapain ditolong? Udah biar susah aja. Jangan ditolong. Kurang ajar ditolong. Udah biarin susah. Karena dia lagi doain nyungsep. Ibu berarti mulutnya tajam loh. Tajam. Jadi hati-hati Bu. Ya, mulai dari tadi anaknya ibu bilang begitu, saudara, berarti tajam loh mulutnya. Iya, saya nggak berani lagi. Jadi kalau karena ikut kata Pak Haji, kalau lagi kesel sama orang ngomong aja yang enak, biar jadi orang kaya. Iya. Oh ibu nonton YouTube saya? Kan saya bilang sering, no. Oh sering. Entah mengapa Pak Haji beberapa bulan ini lewat lagi dari bulan minggu kemarin tuh saya mau kesini kan, mau ikut tuh pencarian Mbak Nadia. Kalau pinjol saya udah pernah ngalamin Mbak Nadia. Dulu waktu itu belum ketemu Pak Haji, ketemunya Yusuf Mansur, Ustadz Yusuf Mansur. Gitu. Nah, udah lewat alhamdulillah. Itu kalau sekarang tujuan saya kemari ya biasa Pak Haji, yang Pak Haji suka ngomong, tajir melintir. Ya. Gitu. Tajir, kaya raya. Kaya raya. Karena kalau melintir nanti ibu melintir. Jangan melintir. Saya lagi mikir kenapa pakai melintir. Jangan, karena yang melintir sekarang lagi nyungsep. Enggak, Pak Haji sering ngomong soal. Nggak boleh kata melintir. Nanti melintir nyungsep ke bawah. Oh. Kaya raya. Itu dia di hati saya. Nyaji Marco habis Haji nyungsep. ngomong tajir melintir. Harusnya tajir aja kan. Tajir aja, kaya raya. Kaya raya tajir. Kata melintir nanti kayak Haji Marco kemarin nyungsep. Nah, saya memang ada proyek yang lagi belum bayar Pak Haji. Pasti nanti bayar. Nilai setengah M itu. Pasti nanti bayar. Pasti bayar dia ya. Pasti bayar. Nah, Ada lagi? saya kan Pak Haji suka kasep tuh. Ada ngelihat apa gitu nggak? Nggak ada. Ibu hanya cuma satu. Ucapannya nggak boleh ada yang negatif. Semua ucapan baik senang, gembira, apalah apa. Pokoknya ibu harus ngomongnya senang. Nggak boleh ngomongnya negatif. Amit-amit kalau kan sebut. Jangan. Langsung sedekah tolak bala di hari itu juga. Oh. Makanan favoritnya ibu. Kalau nggak kejadian. Udah berapa kali dari ceritanya ibu, aku ngeliat tajam mulutnya. Iya, anak saya yang kecil. Setajam alat kelaminnya. Sekali masuk digunting sama dia. Kerek. Aduh, apa? Mulutnya tajam setajam alat kelaminnya. Makanya jangan sembarangan masuk. Bisa digunting sama dia. Kereok dikunyah. Nanti ini diingat-ingat terus gimana caranya ibu ngingetnya, biar nanti mulutnya ibu berarti bisa kejaga tuh. Iya, makanya nih anak saya yang kecil nih yang lagi memang Masya Allah ya, yang umur 11 tahun. Ada aja, tapi tadi saya bilang
Wah, kata Pak Haji kan suruh di iyain aja. Dia minta Iya. ini beli itu beliin aja gitu ya. Iya. Tiba-tiba pulang minta Iya. duit beli, Iya. minta pulang lagi minta duit lagi, kasih Iya. kasih aja terus tuh ya Iya. Pak Haji. Iya. Pasti dia pulang saya kasih duit. Saya besok dapat proyek. Ibu nyebut aja. Kalau ibu ngasih dia 10.000, gedenya 100.000, pasti saya dapat proyek 1 miliar. Pasti dapat proyek 1 miliar. Setiap kali dia minta duit tuh Ibu balik, minta aja itu, pasti begitu dapat dia proyek jajan 1 miliar. aneh mulu. Gak apa-apa deh. Saya suka nggak apa-apa. Tapi sisain buat kakak kamu ya, jangan dihabisin semua, kesian. Gua bilang, anaknya baik banget, suka bagi-bagi. Iya, nggak apa-apa. Nanti ibu Gitu. sebutin kayak Ibu sebutin. Oh, Saya dapat proyek 10 miliar. Saya dapat proyek minggu ini 10 miliar. Si Saya anu dapat bayar proyek. gitu ya. Iya. Si project ini dibayar. Betul, gitu. betul. Oh, Bisa? bisa Pak Haji. Yang centong itu Pak Haji. Ajarin, cair 10 miliar centong. Iya. Centongin. Oh, saya pengen apa yang Pak Haji suka ngomong, cita-cita 100 Miliar. pintu. 100 pintu kontrakan, 100 pintu kos-kosan, 100 pintu ruko. Iya. Pasti Bu, pasti. Apalagi Ibu ngomongnya tajam. jadi Pakai- manfaatin Saya sempet WA-in Pak Haji kan. Pak Haji sibuk nih. Biarin deh. Kita ke yang lot lainnya aja. Iya, Sama aja kan. Sama. Pak Haji gitu. Tapi Bu, tadi keluhnya dari Pak Haji udah ini ya. Iya. Kan ibu mulutnya tajam. Ajarin. Sebenarnya itu bisa tuh ibu nanti. Ajarin. Manfaatin buat ibu sendiri. nih celatin, ajarin, nyentongin duit 10 miliar. Nih, Ini saya contohin nanti bahasanya Ibu. Ibu Boleh. satu lagi ya, Je. Direkam nggak? dua lagi. Dua, Dua lagi. Tambah satu lagi. bubrang. Ayo dong, cepet. Videoin nggak? Biar saya nggak lupa. Jadi Ibu, nanti bahasanya bisa diolah lagi sendiri ya, sesuai ini. Bismillah. Nariknya ke dalam sini. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomah aminnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embeng, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto Geblek. bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan miliar, Ngantuk ratusan banget. miliar. Wasilah cara yang Habisin. saya lakukan. Biar nggak ngantuk. Yakin pasti Allah kabul. Makan lo biar nggak ngantuk lo. Ganteng, panggilannya sembarang. Ibu boleh pakai panggil nama yang mana saja. Contohnya ganteng, ganteng, ganteng datang ya, datang ke rumah saya. Minggu ini, bulan ini saya butuh uang 10 miliar. Datang ke rumah saya, Yo, masuk ke almari, Ya. masuk ke berangkas saya, masuk ya, ke ya, saya. siap. Undang, Ntar dibuka, belum dibuka. datang ke rumah saya sini. Ya, ini bentar lagi tinggal 2 lagi selesai. Saudara-saudaramu Ya, yo. ke rumah saya sini dari manapun juga dia sebanyak-banyaknya. Saya perlu uang 10 miliar bulan ini. Miliar. Saya perlu uang 10 miliar setiap bulan selanjutnya. Undang ya, ajak ya, datang ya sayang ke rumah saya sini bersama kawan-kawanmu, saudara-saudaramu yang sebanyak-banyaknya dari manapun juga. Diulang-ulang begini ini 9 kali boleh, 7 kali boleh, waktunya bebas. Mulai habis sholat atau waktu-waktu luang yang lainnya. Bisa Oh, bisa. Berapa kali sehari. sehari? Habis sholat boleh dulu asar maghrib, bisa subuh atau waktu yang lain ditambah boleh. Waktu longgar, waktu lagi fresh. Oh, pokoknya waktunya pas lagi banyak waktu gitu ya. Iya, iya, iya. Oke. Pak Haji, Ya, kalau soal sakit Pak Haji, soal kurang sehat Pak Haji sering ngomong kan tuh, kayak sakit mata, colek tempel di itu gitu kan. ya, Nah, kalau pengen langsing Pak Haji, gampang. Ibu cari celana dalamnya istri, celana dalamnya suami, Langsing digosok kalau mau mandi. hah? Nanti luntur lemaknya. Iya. Ya, Mau mandi aja? ya. Kalau mau mandi, yang mau manjur sih benernya bangun tidur, mau tidur sama pas mandi. Bangun tidur. Jadi ambil celana dalamnya suami di lemari. Yang dipakai. Yang dipakai lebih manjur, Dipakai kan di lemari dia juga tahu. manjur.
Digosok kalau pas ibu mau tidur. Nanti lemaknya tuh kebakar semua. Berapa kali? Ibu tidur berat badannya 80. Pas bangun tidur beratnya tinggal sisa 40. Ada bacaannya apa enggak Pak Haji? Yang bagian tete jangan, saya nggak setuju. Karena itu kan kesukaan saya. Nah, jadi biar montok di bawahnya itu. Iya, Ada nggak bacaannya bohong. nggak katanya Pak? Ada Langsing, bacaannya, langsing, Pak Haji. langsing, langsing, langsing. Langsing aja. Langsing, terutama ini nih, yang malu-malu ini. Emang nih sama ini. Malu-maluin, sama paha Iya, malu-maluin. kalau ini mah nggak apa-apa Ah, deh. gitu. Oh gitu ya Pak Haji. Perut, iya perut. Ya, Oh langsing. langsing. Langsing langsung. Iya deh punya apa tadi? Saya ada perlu apa doanya ikutin ini aja atau gimana? Iya. Ibu ucapannya memang udah diciptain sama Allah tuh tajam bener ngomongnya. Itu ibu syukurin. Itu. Kedua, ibu taklukin omongan ibu yang udah kena ke anak dengan sedekah ekstrim, sedekah senilai makanan favorit Dicicil aja putra gitu ya. tercinta. Iya. Syukur-syukur dapat 10 miliar. Kan dapat Iya. nanti, belum Ngapain praktek. Cicil. Iya, Iya kan bismillah ya. pasti. Oke? Iya deh. Cair, sip, 10M. Iya deh. Terkabul. Amin. Terkabul. Ya. Salaman ya. Ya. Banyak bulus ya Bu. Amin, amin. Iya, makasih banyak. Ini uang buat saya. Iya dong. Ini diapain? Dicampur sama yang lain? Boleh, jangan ketukar. Simpan. Disimpan baik-baik, jangan dibelanjain. Saya kalau lagi nyentongin itu duit yang mana? Ini. Oh, cuma duit ini, Iya. bukan duit yang banyak. Enggak, ini aja. Oh, duit ini. Kalau nanti kan ada datang lagi, datang tinggal dicampur. Kayak Jimarkoan tinggal dicampur. Duitnya nanti datang sendiri. Kalau kita datang, Ada uang euro. Oh, kalau ada rekening masuk ditarik gitu sama kita. ya enggak itu aja lah ATM-nya kumpulin jadi satu di situ terus diginiin. Oh, ATM-nya. Iya. Jangan Siap, diambil siap. ribet. ATM ya, baik-baik. Makasih Iya, banyak ya. ada. Oke, kamu ya. Semua. Ini Pak Haji. Tuh. Ya. Nggak boleh ngomong gitu ya. Baik. Makasih banyak caranya. Ya. Udah maju. Iya, yuk.